الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى بآية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapas dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan kepada hadirin jamaah sekalian, bil khusus tentunya bagi diri pribadi khatib sendiri. Mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud nyata dari meningkatnya iman dan takwa seorang hamba kepada Rabb-Nya akan terlihat dari intensitas, bukan hanya kuantitas ibadah, tapi meningkatnya kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu mempertahankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mustami'un al-kiram, adapun tema atau judul khutbah singkat kita pada siang hari yang berbahagia ini cukup sederhana, yang barangkali tidak ada orang yang tidak melakukannya. Tema kita hari ini adalah berhenti mengeluh. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini barangkali sering dan selalu kita baca. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan berikan tambahan nikmat kepada orang yang bersyukur. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tak mampu dan tak pandai bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu menyediakan satu paket spesial azab. Inna azabi lasyadid. Ayyuhal mustami'un al-kiram, dalam kehidupan kita sehari-hari barangkali kita sering mengeluh. Pagi
siang, malam kita selalu mengeluh. Kenapa? Karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Apa yang kita inginkan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tatkala seorang pedagang barangkali jualan es misalnya, sudah dipersiapkan dagangannya, begitu mau keluar jualan hari hujan, mengeluh. Kok begini? Begitu juga pedagang yang ada di pajak misalnya, hasil jualannya hari itu tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, mengeluh. Yang pedagang petani barangkali hasil timbangan sawitnya tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Jika minggu yang lalu, jika bulan yang lalu timbangan sawitnya luar biasa, hari ini ternyata di luar dugaan, mengeluh. Ma'asyar hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita garis bawahi. Tatkala kita mengeluh, coba kita hitung berapa banyak nikmat Allah yang masih Allah berikan kepada kita hari itu. Seorang pedagang misalnya jualan bakso, jualan es misalnya, keluar dari rumah pagi sampai sore, pulang membawa hasil yang tidak sesuai dengan harapannya. Pulang ke rumah, sampai ke rumah dia mengeluh. Padahal dia lupa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada nikmat yang luar biasa. Apa nikmatnya? Allah berikan keselamatan zahiran wa batinan sampai ke rumah dan dapat berkumpul dengan keluarga. Coba bayangkan kalau seandainya ia berjualan dapat uang yang banyak, tapi kala itu masuk rumah sakit, uang dapat tapi ia masuk rumah sakit. Coba bayangkan. Tatkala kita mengeluh saat itu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Apa nikmatnya? Nikmat sehat. Masih bisa menikmati indahnya dunia, masih mampu berkumpul dengan keluarga tercinta. Makanya dalam surah Ar-Rahman itu 31 kali Allah mengulang kalimat yang sama di ayat yang berbeda. Apa Allah katakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang mana lagi, hei manusia yang kalian dustakan. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang terjebak pada nikmat Allah yang terukur. Nikmat Allah yang terukur, nikmat Allah yang dapat dihitung. Menurut perpandangan kita, nikmat Allah itu sesuatu yang dapat diukur, yang dapat dihitung. Uang dapat diukur, uang dapat dihitung. Lebar kebun sawit dapat dihitung. Jumlah tabungan kita di perbankan dapat kita hitung. Tapi kita mengabaikan nikmat Allah yang dapat dirasa. Nikmat yang Allah, nikmat yang dapat dihitung, nikmat yang dapat diukur, itu kebanyakan tidak dapat dirasa. Saya akan ulangi lagi. Nikmat yang dapat dihitung, nikmat yang dapat diukur kadangkala tidak dapat kita rasa. Contoh, punya uang banyak, rumah mewah, tapi Allah berikan kepadanya ujian penyakit, tak mampu menikmati harta yang banyak. Ini nikmat yang terukur, nikmat yang bisa dihitung, tapi tak mampu dirasa. Sebaliknya ada nikmat yang dapat dirasa, tapi tidak mampu kita hitung. Contoh, udara yang keluar masuk dari rongga hidung kita ini. Udara yang keluar masuk dari lubang hidung kita ini nikmat Allah. Dapat kita rasa, tapi tak dapat kita hitung. Siapa yang mampu menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Sudah berapa banyak oksigen Allah yang kita pakai sampai hari ini? Itu nikmat Allah yang dapat kita rasa, tapi tak dapat kita hitung. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya ingin mengatakan, berhentilah mengeluh. Berhenti mengeluh. Karena apa? Karena nikmat yang Allah berikan yang hari ini sampai hari ini dapat kita rasa.
sinar matahari misalnya. Coba bayangkan, kalau seandainya besok pagi tatkala kita bangun tidur, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menerbitkan matahari. Coba bayangkan, kalau seandainya Allah berikan kepada kita ujian, kita tidak lagi mampu bernapas misalnya. Itu nikmat Allah yang dapat dirasa tapi tidak mampu kita hitung. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhentilah mengeluh. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang menjadi hamba Allah yang abdan syakura itu memang agak sedikit sulit. Kenapa? Karena kita tipe manusia yang memang selalu pandai meminta. Pandai meminta. Pagi, sore, siang, malam, tatkala kita selesai sholat, kita selalu minta, ya Allah, berikan kepada kami kesehatan misalnya. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami kesehatan. Padahal tatkala kita minta sehat, kita berdoa minta sehat, kala itu kita tidak berada dalam keadaan sakit. Kita minta sehat, tapi kita tidak sakit. Lantas sehat yang seperti apa lagi yang kita minta? Yang kedua, dalam munajat kita, dalam doa kita selalu minta, ya Allah, berikan kepada kami rezeki. Padahal yang kita makan, yang kita pakai, rumah kita, anak istri kita, kendaraan kita, semuanya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tidak kita syukuri? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yaskur qalil, lam yaskur katsir." Barang siapa yang tak mampu mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, qalil, tatkala ia mendapatkan nikmat Allah yang banyak, dia tak juga mampu mensyukurinya. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah Jumat yang mulia ini, mari sama-sama kita syukuri, kita nikmati karunia yang Allah berikan kepada kita. Cara mensyukuri nikmat Allah sederhana saja. Pertama, gunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah berikan hari ini kepada kita, jadikan ia sebagai jambatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau seandainya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidak seimbang dengan rukuk dan sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya khawatir ada di antara kita menjadi orang menjadi yang kufur nikmat. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali khutbah singkat kita pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.